الصلاة والسلام عليك يا إمام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad. Dengan senantiasa kami ucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang amat saya cintai, saya banggakan semua ikhwan santri yang terus semangat dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Kata Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, maka akan Allah berikan balasan pahala sama seperti orang yang berjuang fi sabilillah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ana imama Rabbi zidna ilman warzuqna fahman Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah dicatat semua? Bismillahirrahmanirrahim. Tema subuh hari ini melengkapi tema sebelumnya, yaitu tentang sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Dalam sholat rawatib atau sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu tidak dianjurkan atau tidak ada dua sholat, yaitu ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan dalam benak teman-teman benar. Nah, untuk melengkapi pengetahuan tersebut, maka pagi hari ini kita beri tema kajian kita, yaitu penjelasan hadis tentang larangan sholat setelah subuh dan asar. Apa sebabnya? Kok bisa dilarang? Kenapa sih kok nggak boleh sholat habis subuh dan habis asar? Apakah yang nggak boleh semua sholat atau hanya beberapa sholat aja? Nah, itulah yang akan kita kaji pada pagi hari ini ya. Tapi waktunya mepet banget kalau subuh ya. Mepet banget, cuma setengah jam atau 45 menit. Nah, kalau nggak selesai nanti berarti kita lanjutkan hari Senin pada maghrib ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu hasil dari belajar kita di hari-hari yang lalu, yang baru-baru. Coba saya mau tanya yang baru. Sebentar. Halakoh Bilal mana dia? Coba acung tangan. Nah,
Coba abang lafazkan niat sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnatan zuhri raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Betul? Alhamdulillah. Udah bisa. Dede mana Dede? Qobliyah subuh deh. Lafazkan niat salat sunnah qobliyah subuh. Sholli sunatan subuhi ini Qobliyatan lillahi ta'ala. Betul? Betul nggak? Betul ya. Baru nanti sudah menentukan juga ketakutan deh. Nah ini apa kita? Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Apabila dilakukan sebelum fardu maka disebut qobliyah. Apabila dilakukan sesudah salat fardu maka disebut ba'diyah. Sahih? Ya, sahih ya, betul. Jadi ini salah satu daripada amalan yang terus kita dawamkan di pondok pesantren atau yaitu salat sunnah rawatib. Salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Kalau dia dikerjakan sebelum salat fardu dikenal dengan istilah sebelum qobliyah dong. Kalau dia dilaksanakan setelah salat fardu disebut dengan istilah ba'diyah. Kemudian ini konsentrasinya harus diasah terus nih. Kemarin kita riwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi perempuan namanya Ummu Habibah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah ada 12 rakaat salat sunnah rawatib. Sebutkan apa saja 12 rakaat itu? 4 rakaat qobliyah zuhri, 2 rakaat ba'diyah zuhri, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat qobliyah subuh. Betul? Jadi nggak apa-apa, ini proses. Tapi ilmu itu sebenarnya adanya di hati. Catatan itu hanya pengikat kuncian. Kalau jaga-jaga kita lupa, ya. Jadi dihafalin, dipahamin. Insya Allah tertanam di dalam hati, nggak bakalan lupa tuh. Sebelahnya, apa fadilah atau keutamaan daripada salat sunnah qobliyah ba'diyah? Ada 3 kan? Ya, sebutkan. Pertama, dibangunkan rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Dibangunkan rumah di mana? Atau di Semarang, atau di Telunggong? di surga, di surga. Dibangunkan rumah di Kedua, surga. meraih cintanya Allah. Meraih cintanya Allah. Yang ketiga, menyempurnakan kekurangan sholat-sholat fardu. Menyempurnakan kekurangan salat-salat fardu. Betul ya? Nah, jadi itu salat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Tapi di situ kemarin nggak ada yang namanya salat ba'diyah subuh dan salat ba'diyah asar. Nah, ini sering terjadi masalah larangan sholat setelah subuh dan setelah asar. Sering terjadi pemahaman yang kurang sempurna di tengah-tengah masyarakat. Kenapa kurang sempurna? Karena banyak orang yang salah paham daripada hadis yang kita tulis pagi hari ini. Ya, ini hadis terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari, terdapat juga di dalam kitab Sahih Muslim.
Kata Nabi, as-salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syamsu. Tidak ada sholat setelah sholat fardu subuh. Wala sholata ba'da asri, dan tidak ada sholat setelah sholat asar hatta tabiba syamsu, sampai matahari tenggelam, yaitu maghrib. Jadi nggak boleh ada sholat setelah asar sampai datangnya waktu maghrib. Yang pertama hatta tartabi asyamsa, sampai matahari benar-benar terbit. Artinya nggak boleh ada sholat setelah sholat fardu subuh sampai matahari benar-benar terbit atau waktu syuruk. Nah, apakah semua sholat dilarang atau hanya beberapa sholat saja? Nah, ketika seseorang membaca teks hadis demikian, hanya membaca satu hadis saja, maka kemungkinan besar dia salah paham. Salah paham gimana, Ustaz? Ketika melihat orang sholat pada waktu yang dilarang, yaitu setelah subuh, melihat orang sholat setelah subuh, negatif. Sholat apaan? Orang sesat. Nah, atau melihat orang sholat setelah sholat asar, orde baru no, sholat apa udah habis asar tuh, bayangkan tuh dia tuh marah-marah tuh. Nah, salah paham. Untuk itu tidak bisa kita membaca hadis hanya membaca teksnya saja, hanya membaca artinya, hanya membaca terjemahnya saja, ya. Dan tidak boleh kita menyimpulkan suatu hukum hanya bermodalkan satu dalil saja, satu hadis saja. Kalau itu dilakukan, maka yang timbul adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman terjadi karena pengetahuan yang tidak sempurna. Ya. Jadi yang dilakukan para ulama adalah dalam menyimpulkan suatu hukum bukan membaca satu hadis terus menyimpulkan hukum, tapi dikumpulkan hadis-hadis yang berkaitan, barulah ulama dapat menyimpulkan suatu hukum. Jelas? Ya. Jadi apa yang dimaksud nggak boleh sholat setelah subuh dan sholat setelah asar di sini? Nah, kata Nabi, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Kalau seseorang hanya membaca hadis, baca terjemah, membaca teks, bisa jadi dia salah paham, salah kaprah. Karena salah kaprah, maka bisa jadi ia menyalahkan amalan-amalan orang lain. Ya. Makanya mengetahui pengetahuan yang banyak dan sempurna, barulah seseorang itu dapat menyimpulkan suatu hukum. Dan menyimpulkan hukum itu tugas daripada para ulama. Menyimpulkan hukum atau fatwa. Ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah. Modalnya bukan satu dua hadis, tapi dikumpulkan hadis-hadis yang satu tematik, barulah ulama dapat menyimpulkan suatu hukum. Nah, inilah pentingnya kita belajar ilmu agama melalui pemahaman para guru atau ulama. Jangan baca hadis sendiri kemudian menyimpulkan sendiri. Jelas? Jelas? Ya. Pagi hari ini teman-teman fokus nyimak. Nanti catatan-catatan atau kesimpulannya kita lanjut halaqah besar pada maghrib. Ya. Tidak ada sholat setelah sholat fardu subuh dan setelah sholat fardu asar. Apakah semua sholat tidak boleh atau hanya beberapa? Nah, maka para ulama menerangkan sholat yang tidak boleh pada waktu ini
Ini kita kenal dengan waktu-waktu terlarang atau waktu diharamkannya untuk sholat, ya, setelah subuh, setelah asar. Nah, para ulama menjelaskan sholat yang tidak boleh pada waktu-waktu tersebut bukan semua sholat, tapi hanya sholat yang pertama. Yang tidak boleh adalah sholat ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Gak boleh, gak ada sholat ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak boleh adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah yang dikerjakan semata-mata dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Ustaz ya? Jadi dia ini hanya untuk mendekatkan diri. Allah usolli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Ya Allah, aku niat sholat sunnah 2 rakaat lillahi ta'ala. Nggak ada sebabnya, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak tidak boleh dikerjakan setelah subuh juga setelah asar. Yang ketiga, salat yang tidak boleh adalah salat yang sebabnya mutaakhir. Salat yang sebabnya berada di akhir. Apa tuh contohnya? Salat sunnah hajat, salat sunnah istikharah. Itu salat sunnah yang sebabnya terjadi belakangan atau terjadi di akhir. Jadi salat sunnah itu ada 3 nih jenisnya nih. Yang pertama, salat sunnah muqaddim. Salat sunnah yang sebabnya terjadi di awal. Apa contohnya? Salat sunnah wudhu. Sebab orang salat sunnah wudhu apa? Karena dia berwudhu. Wudhu dulu, apa salat dulu? Wudhu dulu, baru dia salat sunnah wudhu. Itu contoh daripada salat sunnah yang sebabnya mutaqaddim. Sebabnya berada di awal, sebabnya terjadi di awal. Wudhu dulu, baru salat. Paham? Contoh kedua, salat sunnah tahiyatul masjid, penghormatan masjid. Kenapa orang salat sunnah tahiyatul masjid? Karena dia masuk masjid. Jangan ragu-ragu dong. Kenapa orang salat sunnah tahiyatul masjid? Karena dia masuk masjid. Masuk masjid dulu baru salat, apa salat dulu baru masuk masjid? Masuk masjid dulu dia. Masuk masjid, jangan duduk. Kalau kita masuk masjid, kata Nabi, jangan kalian langsung duduk, tapi laksanakanlah sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Allahu sholli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Bang, itu contoh-contoh sholat sunnah yang sebabnya mutaqaddim, sebabnya terjadi di awal. Jenis salat sunnah yang kedua adalah salat sunnah mutaakhir. Sebabnya terjadi belakangan. Belakangan. Apa tuh contohnya? Salat sunnah hajat. Kenapa seseorang melaksanakan salat sunnah hajat? Kenapa? Karena dia memiliki hajat. Hajatnya kesampaian dulu, apa dia sholat dulu? Sholat dulu. Nah, ini contoh sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Dia sholat dulu, baru mengharapkan suatu sebab, yaitu supaya hajatnya terkabul. Paham? Udah 2 tuh jenis sholat sunnah. Yang pertama apa tadi? Sholat sunnah mutaqaddim, sebabnya terjadi di awal. Yang kedua, sholat sunnah mutaakhir, sebabnya terjadi belakangan. Contoh sholat sunnah yang ketiga yaitu
sholat sunnah muqarrin, sholat sunnah yang sebabnya beriringan bersamaan dengan kejadian. Sholat sunnah yang sebabnya terjadi beriringan. Contoh apa tuh? Terjadi beriringan. Sholat gerhana. Ya, sholat gerhana berbarengan terjadi gerhana, maka di situ terjadi gerhana, jam 7 terjadi gerhana, jam 7 itu pula dia sholat sunnah yang sebabnya terjadi beriringan. Nah, yang tidak boleh dikerjakan pada waktu setelah asar dan setelah subuh adalah yang pertama sholat sunnah ba'diyah subuh dan asar, nggak boleh karena Nabi larang. Yang kedua yang nggak boleh adalah apa tadi? Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Yang ketiga yang nggak boleh yaitu sholat sunnah mutaakhir, sholat sunnah yang sebabnya terjadi belakangan atau di akhir, itu tidak boleh. Nah, ini nggak usah dicatat, nanti ada catatnya. Dengerin, simak dulu aja ya. Jadi yang tidak boleh hanya 3 itu saja. Selain daripada 3 jenis itu silakan dikerjakan kapan saja, termasuk pada waktu-waktu terlarang itu dibolehkan. Contoh, seseorang mengkodok sholat ketiduran, sholat zuhur ketiduran 12, bangun-bangun jam 3:30, jam 3:30 udah asar belum? Udah. Disunahkan untuk sholat-sholat yang tertinggal karena lupa atau karena sebab yang tidak bisa kita hindari, maka disunahkan kita menggantinya pada saat kita ingat dan pada saat kita mampu menggantinya. Contoh, orang ketiduran dari jam 11 tidur, sholat zuhur kelewatan, bangun-bangun 3:30. Di situ dia bangun, di situ juga dia harus sholat. Nggak boleh entar-entaran, bangun 3:30. Entar lah, 5:30 lah, panas banget. Entar lah jam 5 lah. Jadi kata Nabi, apabila kalian lalai dalam sholat disebabkan tertidur atau terlupa, maka ganti sholat itu di mana kalian mengingatnya, ya, atau di mana kalian bangun dari tidur, langsung ganti, nggak boleh entar-entar, ya. Sholat zuhur yang tertinggal boleh nggak dikodok setelah asar? Boleh, nggak ada larangan. Jadi keharaman 2 waktu ini tidak berlaku untuk kodok sholat fardu. Orang masuk masjid, istirahat kantor misalnya, sibuk jam 3 masih ngerjain pekerjaan, sempat ke masjid jam 3:30, asar udah lewat 15 menit, masuk dia ke masjid. Oleh sebab dia masuk masjid, dia ingin melaksanakan sholat tahiyatul masjid, tapi waktunya setelah asar, boleh nggak? Boleh, karena ada sebab dia masuk masjid, maka dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sholat yang sebabnya terjadi di awal boleh dikerjakan pada 2 waktu terlarang. Sholat qodok, sholat sunnah mutaqaddim yang sebabnya terjadi di awal boleh dilakukan di waktu terlarang. Termasuk sholat jenazah yang hukumnya fardu kifayah boleh dilakukan di 2 waktu terlarang. Jelas? Jadi yang nggak boleh ingat cuma 3 tadi. Selain itu boleh sholat apa aja di 2 waktu terlarang. Maka setelah ini jangan menyalahkan amal-amal orang lain yang kita belum tentu tahu. Jelas? Paham gak nih? Itu yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa Ustaz kok dilarang di waktu tersebut? Emang apa sih sebabnya? Kita kepo nih, pengen tahu emang kenapa sih? Bener gak? Kenapa dilarang habis asar sama habis subuh? Nah, kenapa dilarang? Nah, setelah dipelajari
dikumpulkan dalil-dalil oleh para ulama. Ulama memberikan keterangan kenapa 2 waktu ini dilarang untuk melaksanakan ibadah. Ternyata tujuannya adalah Nabi ingin membedakan ibadah kita dengan ibadahnya kaum musyrik jahiliyah. Kaum musyrik jahiliyah. Nah, apa ibadah mereka? Yaitu khususnya mereka yang menyembah matahari. Emang ada sesuatu yang menyembah matahari? Jadi macam-macam. Musyrik itu apapun yang mereka sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada musyrik yang menyembah patung, dibikinnya patung gede-gede berhala, dikasih nama Lata, Uzza, Mana, Jibti, Nahan. Ada musyrik yang menyembah pohon besar. Ada musyrik yang menyembah nabi. Ada musyrik yang menyembah orang-orang soleh. Segala bentuk penyembahan selain kepada Allah maka masuk ke dalam kategori musyrik, sekalipun yang disembah adalah nabi ataupun orang-orang soleh. Dan Nabi Muhammad datang untuk menghapuskan kemusyrikan tersebut. Gak boleh ada yang kalian sembah, termasuk aku, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrani dia menyembah Isa al-Masih. Nabi Isa dia anggap anak Tuhan, masuk ke dalam kemusyrikan sekalipun itu nabi. Nah, Nabi ingin menutup celah supaya kita tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Terus apa hubungannya sama matahari, Ustaz? Terus apa hubungannya sama ba'da subuh dan ba'da asar? Nah, orang-orang musyrik jahiliyah, khususnya mereka yang menyembah matahari, itu mereka menyembah matahari pada 3 waktu. Yang pertama pada saat matahari terbit. Pada saat matahari terbit. Yang kedua, bukan ini, ada yang kedua, ada 3 nih waktunya. Yang kedua pada saat istiwa, beberapa menit sebelum waktu zuhur. Cirinya adalah ketika matahari tepat berada di atas kepala. Teman-teman keluar ke lapangan, matahari tepat di atas kepala, nggak condong ke kanan, nggak condong ke kiri. Itu waktu istiwa. Waktu yang ketiga yang mereka pakai untuk menyembah matahari adalah pada saat matahari menjelang tenggelam, yaitu ba'da asar. Untuk itu Nabi melarang kita dan menahan diri kita supaya tidak mengerjakan sholat di 2 waktu ini. Paham? Supaya Nabi ingin menutup celah kepada kemusyrikan, dan jangan sampai ibadah kita menyerupai ibadah kaum musyrik jahiliyah yang menyembah matahari. Jelas? Paham nggak ke sini? Jadi kalau ada yang nanya, kenapa nggak boleh sholat setelah subuh dan asar? Supaya kita tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Karena orang-orang jahiliyah yang menyembah matahari itu mereka dilakukan waktunya setelah subuh dan setelah asar. Jelas? Jadi kalau ada yang nanya bisa jawab, bisa? Bisa nggak? Nah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Fussilat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihil lailu wan nahar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah Allah menciptakan malam dan siang. Ada malam, ada siang. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan wasyamsu wal qamar. Dan Allah juga menciptakan matahari dan rembulan. Itu juga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah, la tasjudu lisyamsi wal qamar. Tapi ingat, jangan pernah kalian
menyembah kepada matahari ataupun kepada bulan, sekalipun dia benda yang luar biasa, benda yang fenomenal, yang besar, jangan sampai kalian sembah kata Allah. Kemudian ditutup dengan wasjudu lillahillazi khalaqahum, tapi sembahlah aku yang menciptakan keduanya. Paham? Jangan sembah matahari, jangan sembah bulan kata Allah, tapi sembahlah aku yang menciptakan matahari dan bulan. Nah, ini menunjukkan cerita tadi orang-orang musyrik jahiliyah yang menyembah matahari. Jelas, itu alasan yang pertama kenapa dilarang sholat ba'da subuh dan ba'da asar, supaya ibadah kita tidak menyerupai ibadahnya musyrik jahiliyah. Yang kedua, sebab kenapa sholat setelah asar dan setelah subuh itu dilarang, di dalam kitab Sunan Abi Daud dan di dalam kitab Sahih Muslim ada hadis yang begini bunyinya, la sallu inda tulu'i syamsi, janganlah kalian sholat ketika matahari sedang terbit, yaitu setelah subuh maksudnya. Kemudian wala inda ghurubiha fa innaha taqlu'u wa taqrubu ala qarni, kata Nabi, dan ketika matahari sedang terbenam, yaitu setelah asar, jangan juga kalian sholat. Kenapa? Karena ia terbit dan terbenam di atas tanduk setan. Wa taqrubu ala qarni, karena matahari itu terbit di atas tanduk setan. Kemudian ditutup dengan wasallu baina zalika ma syi'tum, kata Nabi, dan sholatlah kalian di selain dua waktu tersebut sesuka kalian. Janganlah kalian sholat ketika matahari sedang terbit dan ketika matahari sedang terbenam, karena matahari terbit dan terbenam itu di atas dua tanduk setan. Dan silakan kalian sholat di selain dua waktu itu sesuka kalian. Ini hadis sahih, terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi matahari itu terbit di atas dua tanduk setan. Nah, ingat, tidak cukup hanya membaca hadis berdasarkan teksnya saja, tapi kita harus mendengarkan penjelasan dari para ulama, dari para guru. Gak bisa tuh baca terus nyimpulin sendiri, yang ada keliru. Harus nanya ke guru. Nah, kata para ulama, makna tanduk setan dalam hadis tersebut ada dua. Makna yang pertama adalah makna zahir. Memang setan itu pada saat matahari terbit dan terbenam, setan itu mengiringi terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Kenapa setan mengiringi terbit dan terbenamnya matahari? Setan melakukan tipu daya kepada orang-orang yang menyembah matahari. Jadi setan beranggapan, setan dan kelompok-kelompoknya membuat tipu daya orang-orang musyrik yang menyembah matahari, sesungguhnya mereka itu sedang menyembah setan. Itu makna yang pertama, makna zahir. Makna yang kedua, tanduk setan di situ adalah kata kiasan. Kata para ulama, makna yang kedua, tanduk setan dalam hadis tersebut adalah makna kiasan. Kiasan arti kiasan, istilah perumpamaan aja, bukan tanduk setan beneran, tapi cuma sekedar perumpamaan. Yang artinya adalah keangkuhan, kesombongan, dan kedurhakaan. Nah, keangkuhan, kesombongan, dan kedurhakaan itu diistilahkan tanduk setan. Nah, paham? Alasan yang kedua, kenapa tidak boleh sholat setelah subuh dan asar? Karena matahari itu terbit dan terbenam di atas tanduk setan, supaya kita jangan menyembah setan, seolah-olah menyembah setan. Walaupun niat kita ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi ini sebagai wujud ujian ketakwaan kita. Memang niat kita baik,
tapi Allah ingin uji ketakwaan kita. Sekalipun niat kalian baik, bisa nggak kalian menahan diri sejenak untuk tidak sholat di 2 waktu tersebut? Tapi ingat, bukan semua sholat dilarang, tapi hanya beberapa sholat aja. Jelas? Yang pertama, sholat ba'diyah subuh dan asar. Yang kedua, sholat sunnah mutlak. Yang ketiga, sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Paham? Kenapa sholat sunnah mutaakhir nggak boleh? Kita mengharapkan sesuatu hal yang belum terjadi. Contoh sholat sunnah mutaakhir tadi adalah apa? Sholat sunnah hajat. Ada lagi contohnya sholat sunnah istikharah, minta petunjuk. Jangan sampai kita berhajat atau meminta petunjuk pada saat setan mengiringi terbit atau terbenamnya matahari. Paham nggak? Bisa dipahami nggak? Ya, jadi itulah pentingnya kita membaca hadis melalui pemahaman dari para guru, dari para ulama. Jangan baca sendiri, nyimpulin sendiri. Nah, Nabi juga ngelakuin. Nabi pernah, bahkan Nabi ba'diyah zuhur di waktu terlarang. Setelah asar Nabi baru ba'diyah zuhur. Ini terjadi hanya sekali ya. Suatu ketika Nabi sholat zuhur dan kedatangan tamu dari sekelompok kaum yang terhormat. Maka Nabi menyegerakan sholat zuhurnya dan langsung menemui tamu tersebut sampai-sampai Nabi gak sempat ba'diyah zuhur. Nah, tamu pulang menjelang asar, Nabi sholat asar. Setelah asar, sahabat melihat Nabi sholat 2 rakaat. Ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, bukan yang kau melarang sholat setelah asar? Terus apa yang kau lakuin? Kata Nabi, aku mengkodok sholat sunnah ba'diyah zuhur yang tadi tidak sempat aku dirikan karena ada tamu. Paham? Kita tahu keutamaan dari qobliyah ba'diyah itu luar biasa, rumah di surga. Nabi pun paling mengetahui tentang hal itu. Maka Nabi gak mau ada qobliyah ba'diyah yang terlewatkan barang sekali dalam hidupnya. Karena ganjarannya Allah akan bangunkan satu rumah di surga. Paham gak? Paham? Contoh kasus yang kedua, Nabi dan Bilal sedang dalam perjalanan perang. Keadaan capek, letih, malam istirahat. Sebelum tidur Nabi ingetin Bilal, Bilal, entar jangan sampai ketiduran ya, subuh bangunin. Tidak disangka, tidak diduga, Nabi dan rombongan ketiduran. Subuh bablas dan baru terbangun ketika matahari mulai naik. Terbangun karena sinar matahari mulai menyengat ke wajah Nabi dan rombongan. Mulai terasa panas, terik silo, kebangun Nabi. Tahu-tahu udah misalnya jam 7:30. Wah, marah Nabi. Bilal, gimana sih, kan udah saya iketin, kenapa ketiduran? Ya Rasulullah, maaf, aku terlalu lelah, capek dia. Kemudian Nabi memerintahkan Bilal azan jam 7:30 tuh, sholat subuh Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah azan, Nabi tidak langsung sholat fardu subuh. Tapi kata Nabi, qobliyah dulu. Kenapa demikian? Karena Nabi orang yang paling tahu tentang keutamaan qobliyah subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih utama dari dunia dan seisinya. Satu kali pun tidak mau Nabi melewatkan hal tersebut. Apalagi kita yang banyak dosa. Paham? Ingat, Nabi telat ba'diyah zuhur, Nabi telat sholat subuh dan melaksanakan qobliyah subuh di waktu terlarang. Ketika kita melihat kasus-kasus seperti ini, jangan sampai terbersit di hati kita suuzon kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi ada kesiangan, boleh apalagi kita sekarang Nabi ada kesiangan sholat subuhnya. Jangan. Tapi para ulama mengajarkan kita ketika melihat hadis-hadis atau mendengar sunnah-sunnah yang demikian, cara pandangnya adalah gini. Sangat mudah bagi Allah membuat Nabi Muhammad bangun sebelum subuh. Benar gak? Apalagi dia kekasih Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tapi kenapa Nabi dibikin bangun setelah matahari terbit, kesiangan sholat subuh? Kenapa? Nah, ini salah satu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita umatnya kejadian-kejadian yang seperti ini dapat menjadi sumber hukum untuk para umatnya. Sumber hukum. Kalau kalian mengalami kesiangan, apa yang harus kalian lakukan? Ternyata Nabi pernah kejadian kayak gitu. Jadi kejadian itu sebagai sumber hukum untuk umatnya. Mudah aja bagi Allah bangunin Nabi sebelum subuh. Bukan Nabi kesiangan tidurnya, bukan. Dan itu hanya terjadi satu kali seumur hidup Nabi. Paham? Nah, itu penjelasannya ringkas, padat, mudah-mudahan jelas. Nanti kesimpulannya kita catat hari Senin ba'da maghrib. Ya, kita cukupkan ya, karena waktunya udah lewat nih. Ya, pertanyaan teman-teman yang ada pertanyaan catat. Nanti Senin ba'da maghrib, jangan malu, jangan takut buat bertanya. Kalau belum paham, tanya sampai paham. Jangan sampai ada keraguan di dalam hati. Ya. Kemudian dalam belajar, jangan pernah takut buat ditanya guru. Aduh, mau ditanya kan? Mau ditanya kan? Jangan ya. Kalau teman-teman salah, saya nggak marah. Ya, tapi sama-sama kita belajar. Kalau kita masih salah, berarti kita masih kurang fokus pada saat mengaji. Jelas? Paham? Wallahu a'lam bishawab. Sama-sama kita akhiri kegiatan yang baik ini dengan tahtabil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita baca doa khatmil jalasah. Apa semua? Ya. Rabbana